Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo guys. Jadi saya agak telat tadi, saya habis beli makanan ceritanya, beli ayam geprek gitu, cuman ternyata bikinnya lama banget. Hampir 1 jam tadi nunggu ayam gepreknya. Jadi saya telat sekitar 15 menit. Oke, suara dan gambar jelas. Alright, langsung aja teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang trading style gitu ya. Kemarin kita udah bahas time frame, terus sebentar. Kemarin kita udah ada pembahasan tentang time frame. Kita udah singgung sedikit tentang time frame. Hari ini kita akan bahas tentang trading style gitu ya. Jadi ini masih basic teman-teman. Jadi santai aja. Kita akan masuk ke materi, habis itu kita akan jalan terus ke praktek-praktek sampai teman-teman masuk ke grup alumni. Kita masih akan terus praktek gitu ya. Oke, saya akan bahas singkat lagi. Saya akan review kemarin gitu ya teman-teman. Saya akan share screen sebelum diteriakin masing-masing sama Mas Rifki. Sebentar, salah screen. Saya harus pindahin ini ke sini. Share screen. Sebentar. Oke. We are live. Rifki dan Diana siap membantu teman-teman gitu. Mana Diananya? Rifki doang. Mending saya buatin ayam gepreknya, Mas. Tarik nafas dulu, Mas. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang time frame dan style ya, teman-teman. Time frame kemarin kita udah bahas bahwasanya time frame itu dipilih oleh trader dan menghitung seberapa umur candle itu setiap candlenya. Jadi kalau satu candle umurnya 1 jam, berarti time frame-nya 1 jam. Kalau satu candle umurnya 1 hari, berarti satu time frame-nya 1 hari. Berikutnya, kita masuk ke style of trading. Kemarin kita udah bahas, style of trading ini dipilih oleh tradernya, dan ini juga menentukan berapa kira-kira waktu yang kita ingin habiskan di depan chart gitu ya. Durasi dari transaksinya, berapa lama kita pengen hold transaksi kita. Dan itu juga tergantung dari personality tradernya, waktu yang dimiliki, dan juga goals-nya. Ya. Nah, beberapa trading style yang bisa kita pilih, teman-teman. Trading style yang kita pilih menentukan time frame yang akan kita gunakan. Time frame yang lebih besar akan memproduksi transaksi yang lebih lama, dan juga time frame yang lebih kecil akan mendapatkan durasi transaksi yang lebih pendek. Gitu ya. Terus ini adalah beberapa style trader yang cukup umum gitu ya di kalangan di dunia trading gitu ya. Teman-teman, saya mau ngecas HP dulu. Lagi update HP saya. Di yang pertama namanya intraday trader gitu. Nanti kita akan bahas detail apa itu intraday, terus ada swing, ada position, dan ada long term investor. Nah, hari ini teman-teman kita akan bahas yang pertama dulu. Kita akan bahas mulai dari ini ada pertanyaan, Mas, grup alumni itu grup kumpulan dari semua alumni workshop atau gimana? Yes, semua alumni dari Survival to Mastery batch 1, batch 2, dan juga offline workshop di Bekasi dan Surabaya gitu ya. Jadi ada 4 grup sudah. Oke, intraday teman-teman. Goals-nya intraday adalah capture rapid market move and be out quickly gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada seorang intraday trader, goals-nya adalah mengcapture, mendapatkan rapid move, pergerakan market yang cepat dan keluar dengan cepat juga gitu ya. Durasinya transaksi akan bertahan beberapa menit atau beberapa jam dan tidak pernah lebih dari 1 hari. Nah, ini bedanya. Jadi kalau intraday trader itu transaksinya tidak nginep. Jadi dia keluar dan masuk di hari yang sama. Jadi biasanya bertahan beberapa menit atau beberapa jam. Filosofinya not looking for incredible trades gitu ya. Dia tidak mencari transaksi yang luar biasa, yang setup yang mantap banget, tetapi dia akan mengeksekusi 1 atau lebih reasonable trade each day. Jadi dia cenderung akan entry setiap hari gitu ya, goals-nya. Dan dia hanya akan cari 1 atau 2 setup yang masuk akal, nggak perlu yang terbaik gitu. Jadi nggak pernah nginep. Masuk scalpingan dong, Mas. Yes. Grup alumni itu WA atau Facebook, Mas? Ada WA dan ada Facebook nanti ya. Oke.
Berikutnya, waktu yang dihabiskan di depan chart itu biasanya 2 jam per sesi, itu typically. Tinggal teman-teman mau trading berapa sesi, misalnya mau siang 1 sesi, malam 1 sesi boleh, berarti 4 jam. Rata-rata 1 jam per sesi, ini typical, ini normalnya. Ini waktu yang dihabiskan di depan chart untuk trading. Lebih dari itu teman-teman biasanya over trading, jadi sebaiknya istirahat ya. Berikutnya trade size ya, size-nya atau lot-nya atau volumenya gitu ya, lot-nya, size-nya itu biasanya butuh size yang lumayan gede. Jadi kita perlu menggunakan leverage. Jadi kalau teman-teman day trader biasanya trading on leverage karena kita dapatnya marketnya gerakannya pendek-pendek. Kalau pendek-pendek, kalau lotnya kecil nggak ada duitnya gitu ya. Jadi biasanya lotnya akan sedikit lebih gede. Tipikal instrumen yang biasa ditradingkan untuk intraday adalah forex, future, dan CFD. Jadi forex, spot forex terutama, future gitu ya, future market, dan juga CFD atau contract for difference yang kemarin kita udah bahas sedikit gitu ya. Keuntungannya bisa dilakukan dengan limited capital. Jadi kalau uangnya terbatas bisa menjadi intraday style. Tantangannya adalah emosinya sangat mudah terpengaruh ketika kita keluar masuk dari market dengan cepat. Oke, nggak ada pertanyaan. Ini contoh intraday example, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini time frame yang kita gunakan. Ini untuk ngecek climate, kita pakai time frame ini. Kita punya defend climate up market gitu ya. Climate-nya biru tebal, kita punya defend up market, dan kita lihat teman-teman bisa lihat ada perbedaan time frame. Saya akan zoom in supaya teman-teman bisa dapat gambaran itu time frame-nya berapa gitu ya. Oke. Di sini teman-teman pakai 60 menit ya atau 1 jam ini untuk ngecek 60 menit atau 1 jam untuk ngecek climate gitu ya. Teman-teman lihat climate-nya biru tebal, kita punya confirm up market gitu ya. Berikutnya kita akan entry-nya di 8 menit gitu ya. Nah, di 8 menit kita akan cari UFO yang beririsan dengan EMA 9. Teman-teman bisa lihat di sini harga EMA 9-nya adalah 106954 di sini. Ini harga EMA 9-nya. Ya, 106954 di sini. Selanjutnya kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada UFO di 106958 ke 925 gitu ya. Jadi 954 itu di dalam sini, di dalam UFO yang ini gitu ya. Jadi UFO ini drop base rally ini ada 106958 ke 925. Berarti 954 harga EMA 9-nya ada di dalam situ gitu ya. Terus teman-teman masuk ke market gitu ya. Ini lihat harga EMA-nya ada di dalam area UFO. Teman-teman entry, climate-nya berlanjut dan harga bergerak naik. Dan ini adalah area entry kita. Entry kita di sini gitu ya. Entry-nya di sini di drop base rally ini entry kita dan harga naik. Kita keluar di 10709 gitu ya. Nah, berarti kita bisa lihat ini direction-nya up, kita buy, travel-nya 14 pip, profit-nya durasinya 2 jam gitu ya, 2 jam lebih. Jadi 2 jam teman-teman dapat sekitar 14 pips. Ya ini kalau intraday. Climate-nya 60 menit, entry-nya di 8 menit ya. Berikutnya kita akan bahas tentang swing trader gitu ya. Swing trader ini goals-nya adalah dapetin longer move dari market gitu ya. Kita pengen dapat move yang lebih panjang dari market. Durasinya bertahan beberapa jam atau beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Jadi durasinya beberapa jam, beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Filosofinya, ini teman-teman bisa lihat filosofinya looking to secure significant move. Jadi kita berusaha mengamankan move yang signifikan yang menjustifikasi overnight risk while running multiple trade in parallel. Jadi kita berusaha dapetin move yang signifikan yang cukup jauh karena kenapa? Karena kalau kita menginap ada risiko gap. Jadi ada overnight risk namanya risiko gap dan kita akan runningin beberapa transaksi sekaligus karena ketika bisa jadi satu transaksi belum TP kita punya peluang baru. Jadi kita harus bisa running beberapa transaksi secara paralel. Kalau teman-teman day trader idealnya teman-teman cuma entry satu posisi at a time gitu ya. Jadi nggak punya banyak posisi running gitu ya. Nah, waktu yang dihabiskan itu 2 jam per hari. Kalau tadi 2 jam per session, ini 2 jam per hari gitu ya, beda ya. Berikutnya size-nya itu lebih kecil karena kita dapetin move-nya yang jauh, maka lot-nya nggak perlu terlalu gede. Leverage opsional ya. Instrumen yang biasa dipakai untuk swing trader adalah forex, options, dan CFD. Ya. Future teman-teman nggak masuk ke swing, future lebih banyak ke day trader gitu ya. Jadi forex, option, dan CFD kelebihannya kita bisa punya beberapa transaksi secara paralel. Jadi ini masuk menambahkan diversifikasi account.
karena kita punya beberapa posisi yang berbeda. Kelemahannya lebih kompleks karena kita harus manage lebih dari satu posisi sekali waktu gitu ya. Ini contoh swing. Saya akan zoom lagi supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ketika kita swim, teman-teman bisa lihat kita ngecek climate-nya di 240 gitu ya. 240 kita ngecek climate-nya down market gitu ya. Climate-nya down market. Selanjutnya teman-teman bisa lihat kita akan entry di time frame yang lebih gede gitu ya. Time frame-nya 21 menit. Climate-nya di 240 atau 4 jam. Entry-nya di 21 menit, dan teman-teman bisa lihat di sini kita punya harga UFO. Kita punya harga UFO, di sini harga UFO-nya ada di harga HEMA 9 yang ada di dalam harga UFO. Saya akan zoom in. HEMA 9-nya 1,3238 gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat kita punya UFO di 13232 ke 13245. 32 ke 45 berarti 38 ada di dalam sini gitu ya. Oke, teman-teman tinggal execute gitu ya, kita akan sell dan kita lihat climate-nya berlanjut dan harga bergerak turun. Kita entry-nya di sini, sekitar sini, teman-teman bisa lihat ini area entry kita, harga masuk dan turun gitu. Kita TP di 13143. Jadi teman-teman bisa lihat ini total pips-nya adalah 89 pips, durasinya 4 hari gitu ya. 89 pips 4 hari. Ini contoh swing trader. Berikutnya position trader gitu ya. Goals-nya sama kayak tadi, capture significant market move. Durasinya bertahan beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Jadi bahkan beberapa bulan. Filosofinya sama kayak tadi, looking pure significant move untuk menjustifikasi overnight risk sambil menjalankan transaksi secara paralel. Jadi kita ingin mengamankan move yang lebih gede, lebih jauh, dan supaya bisa menjustifikasi risk dari overnight, risk transaksi nginep, sambil kita akan running beberapa transaksi secara paralel. Waktu yang dihabiskan 5 jam per minggu, gitu ya, 5 jam per minggu, lebih sedikit lagi. Size-nya lebih kecil, gitu ya, dan trading di leverage itu jadi opsional, gitu ya, karena size-nya perlu lebih kecil, karena move-nya jauh. Oke, kesenggol itu saya. Pak, kamera saya kesenggol, jadi nggak muncul. Berikutnya, instrumen yang biasa kita gunakan adalah Forex, Options, dan CFD. Dan kelebihannya kita bisa multiple trade in parallel dan diversifikasi sama kayak tadi gitu ya. Tantangannya juga sama, lebih kompleks dari managing satu trade. Jadi position style ini versi lebih panjangnya dari swing trader gitu ya. Saya akan baca pertanyaan dulu sebelum saya masuk. Bedanya future dan CFD apa Mas secara garis besarnya? Beda. Future kan centralized market, teman-teman. Future itu centralized market, kayak teman-teman trading gold future, S&P 500 future itu. Jadi pertama dia centralized, kedua ada kontraknya. Jadi future itu centralized dan ada kontraknya. Sedangkan CFD itu adalah contract for difference. Jadi CFD itu adalah sama-sama turunan, sama-sama produk turunan, sama-sama derivatif. Tapi kalau CFD itu kayak XAUUSD itu kayak gold. Gold yang teman-teman trading kan di MT4 itu XAUUSD itu adalah CFD gitu ya. Nah, kalau future ada back month, ada front month. Makanya teman-teman kemarin lihat oil gitu ya, oil future harganya crash gitu ya. Karena back month-nya udah selesai kontraknya, harus mulai front month, maka orang yang ada di back month harus ngedam semuanya. Ngedam semua yang dia punya. Kalau dia nggak ngedam, dia akan terima delivery kan gitu ya. Jadi kalau future itu kalau teman-teman lewatin kontrak bisa terima delivery, bisa dikirimin oil beneran gitu. Makanya banyak orang ngedam dan harganya jadi minus kemarin. Oke. Mas masa TP 14 pips, SL 7 pips berarti. Ini kita belum bahas SL di mana, teman-teman, sabar. Kita baru bahas TP-nya. Mas, kalau untuk intraday, entry di 8 menit, apakah harus menunggu EMA 9 masuk area? Yes, sama. Rule-nya sama, cuma beda time frame aja. Kenapa di 8 menit, Mas, entry-nya? Nanti kita akan bahas di belakang, kita belum sampai ke sana. Mas, selama 1 bulan ini saya kumpulin data berdasarkan makanan yang ditawarin Mas Angga di M15 dan M21 dan M55 atau 60. Untuk R-nya lebih besar di M15, tapi memang harus cek berkali-kali sih. Sementara ini nyaman di 2 TF yang saya coba. Sempet tes 144-20 kayaknya bukan style saya, open posisi sampai ke hit entry-nya, sampai ke TPSL-nya bisa 1 minggu lebih dari Mas Doni Indrawan Pratama. Kalau Mas cocok dengan style itu silahkan dilanjutkan gitu ya. Saya tidak cocok gitu ya. Saya tidak cocok dengan berapa tadi? Dengan 21 menit buat saya terlalu sering ngecek chart, saya nggak suka gitu. Saya lebih suka ngerjain hal lain gitu. Saya lebih banyak di 55 dan 60 gitu ya.
Oke. Berat nunggunya ya Pak? Iya, tapi lebih santuy MM-nya. Ini Mas Sucipto Kurniawan, Mas, kalau swing trader misalnya dalam satu pair, posisi kita sudah ke hit, lalu dalam perjalanan ada peluang entry yang bagus di pair yang sama, apa boleh entry dengan risk masing-masing per trade atau tunggu di close? Pilihan Mas, boleh risk, boleh entry lagi dengan risk masing-masing atau boleh di close. Boleh nunggu transaksi yang pertama close, itu opsi sih, nggak ada benar atau salah. Kalau sudah 1/1, entry lagi sah-sah aja. Oke. Mas Erika Putra, Mas, kalau swing trader itu berapa transaksi yang dilakukan jika ada transaksi lain yang sedang berjalan? Itu balik ke risk management, nanti kita akan bahas, kita belum sampai ke sana. Layarnya freeze, Mas. Oke, saya akan refresh teman-teman, saya akan refresh. Tunggu sebentar ya, saya akan refresh sebentar, teman-teman akan kehilangan saya sebentar. Oke, I'm back. Oke, sekarang kita lanjut ya. Berikutnya ini contoh position trader gitu ya. Ini contohnya kalau position trader, teman-teman saya akan zoom sedikit supaya teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat kita sekarang berada di Euro Yen gitu ya. Time frame-nya daily. Kita pakai 1D untuk ngecek climate. Teman-teman bisa lihat kita punya down climate confirm gitu ya, down market. Dan teman-teman bisa lihat kita pakai time frame yang berbeda untuk entry. Entry-nya kita pakai 55 menit gitu ya. Kita ngecek climate di daily, entry-nya di 55 menit. Berikutnya kita teman-teman bisa lihat di sini ada harga UFO dan EMA 9-nya. Saya akan zoom di sini. EMA-nya di 118203. Teman-teman bisa lihat kita punya UFO di 119 sekian sampai 11826. Berarti 203 ada di dalam sini, ada di dalam UFO yang atas gitu ya. Dan kita masuk ya, kita entry. Climate-nya berlanjut. Teman-teman bisa lihat kita entry-nya di sini berarti di atas sini ya. Oh, jauh di sini ternyata entry-nya. Kita entry jauh di sini di 11810 gitu ya angkanya. Dan kita keluar di 11594. Teman-teman bisa lihat kita dapat 216 pips dengan durasi 2 minggu gitu. 216 pips dengan durasi 2 minggu. Oke, lanjut. Berikutnya ada investor style gitu ya. Investor style ini goals-nya adalah capture significant move, tapi juga kita pengen dapetin benefit lain, misalnya dividen. Jadi biasanya ini dilakukan di saham gitu ya. Kita transaksinya akan bertahan multiple weeks, minggu, atau bahkan beberapa tahun. Oke. Filosofinya kita pengen membangun portfolio of wanted asset. Ini ada garis bawahin di sini, wanted asset. Jadi kalau teman-teman mau jadi long term investor, kata kuncinya adalah wanted asset. Aset yang kita inginkan, kita pengen punya aset itu. Mungkin karena kita dibayar dividen atau sebagainya. Jadi bisa hold sangat lama, beberapa bulan bahkan beberapa tahun gitu ya. Makanya timingnya tidak terlalu kritikal kalau teman-teman tipenya adalah long term investor. Jadi waktu yang dihabiskan di trading itu biasanya 2 jam per minggu gitu ya, lebih sedikit lagi. Size-nya itu limited dan no margin. Ini tidak pakai leverage. Kalau teman-teman adalah seorang long term investor, teman-teman entry trading tanpa leverage. Dan karena teman-teman ini kuncinya 2, ingat baik-baik. Kuncinya 2. Pertama, kita trading tanpa leverage. Kedua, wanted asset. Kita pengen memiliki asetnya, maka teman-teman diizinkan untuk transaksi tanpa stop loss. Jadi satu-satunya trading yang teman-teman diizinkan, sekali lagi, satu-satunya trading yang teman-teman diizinkan untuk trading tanpa stop loss adalah kalau teman-teman adalah investor style, dengan catatan, satu, aset yang teman-teman beli adalah wanted asset. Teman-teman memang pengen pegang aset itu dalam jangka panjang karena punya keuntungan lain, misalnya dividen, dan dilarang pakai leverage. Oke. Instrumen yang biasa dipakai adalah stocks. Keuntungannya very relax, tantangannya sorting tidak selalu available ya. Jadi kalau kita trading di beberapa saham, kadang-kadang kita nggak bisa short sell, kita cuma bisa buy only gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini kita pakai pair yang agak jarang digunakan untuk trading gitu ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Karena kalau di spot forex teman-teman bisa lihat tadi kita nggak pakai untuk long term investor. Ini USD SEC gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat climate-nya up market gitu ya, kita pakai monthly sebagai climate kita. Terus teman-teman bisa ngecek, kita bisa entry di
time frame-nya 377 menit. Jadi ngecek climate-nya di monthly, entry-nya di 377 menit. Teman-teman bisa lihat di sini harga EMA-nya 872576. Teman-teman bisa lihat di sini ada 875394, 86 berarti ada di sini ya. Harga EMA-nya ada di dalam sini. Dan kita buy, climate-nya lanjut, teman-teman jual belinya di situ, jualnya di atas itu gitu ya. Transaksinya 9.262 pips, durasinya 11 bulan. Itu contohnya gitu ya. Berikutnya multi style of trading, boleh nggak? Boleh aja. Jadi ini sangat umum di dunia profesional trader. Ada beberapa orang menjalankan beberapa style trading secara paralel. Jadi dia boleh mengkombinasikan beberapa trading instrumen. Ada beberapa teman-teman yang multi asset trader kayak Jose Blasco gitu ya. Dia trading forex dan future sebagai day trader, dan dia tipenya swing atau swing position, atau dia masuk ke position trader di stock dan options gitu ya. Jadi umum dan boleh dilakukan. Benefitnya tidak perlu untuk memaksakan transaksi, karena kalau nggak ada peluang ya nggak perlu entry gitu ya, karena kita running paralel. Berikutnya kita bisa offset against some market becoming slow mover. Jadi kalau ada beberapa market yang lagi loyo, kita bisa pindah ke aset yang lain gitu ya. Dan kita juga dapat time exposure, waktu yang berbeda, dan juga diversifikasi waktu. Aset diversifikasi juga. Jadi ini keuntungannya kalau kita masuk ke multiple style of trading. Nah, teman-teman, ini hanya pengetahuan aja, teman-teman. Pada akhirnya teman-teman akan memilih apakah saya adalah seorang day trader, apakah saya seorang swing trader, apakah saya seorang long term investor. Nah, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saran saya teman-teman tes dan ukur, nanti teman-teman akan menemukan. Kayak misalnya ada beberapa alumni yang di awal mereka merasa dia adalah seorang day trader gitu ya, entry M8 dan M21. Sepanjang jalan akhirnya mereka sadar kalau saya ternyata swing trader gitu ya. Saya akhirnya lebih nyaman di 55 menit. Ada beberapa teman-teman yang lebih nyaman di 144 menit. Beda-beda gitu ya. Kayak tadi Mas Dani, dia 144 menit tidak tahan gitu ya. Saya 21 menit tidak tahan gitu ya. Jadi beda ya. Mandi sudah apal mantranya Mas, magic ya. Kenapa kadang-kadang beda time frame, beda area UFO? Ya memang beda Mas, karena kan beda time frame, bentuk candle-nya beda, bentuk chart-nya beda. Dan memang beda-beda. Jadi ada beberapa institusi, kan ada banyak teman-teman, ada yang trading di time frame tertentu, ada yang day trader, ada yang swing trader, ada yang long term investor gitu ya. Jadi memang beda-beda. Nah, tugas kita gimana Mas kalau beda-beda ya? Trade only what you see, not what you think. Jadi trading apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikir gitu ya. Mas, kalau dibiarin 2 minggu bagaimana kita tahu kapan exitnya? Ya nanti ada aturannya, TP-nya di mana nanti dibahas Mas Andreas, tenang aja. Kalau Mas Andreas sudah nonton replaynya batch 1, harusnya udah nyampe ke sana, tapi kalau belum nonton ya pelan-pelan gitu ya. Kalau no margin berarti nggak ada SL ya Mas? Ya udah dibahas tadi. Tanpa leverage berarti modalnya sangat besar. Yes. Namanya juga long term investor, teman-teman. Investor itu punya duit lebih untuk dipekerjakan buat kita. Mas, berarti kalau trading tanpa leverage itu nggak bisa MC ya? Nggak bisa MC. Kan margin call. Karena kita nggak pakai margin, ya nggak ada margin call. Nggak cocok di forex Mas William kalau trading tanpa leverage. Yes. Nggak ada suaranya Mas Angga? Oke. Harusnya normal suaranya Mas. Mas Abdul Ramadhani, coba di refresh gitu ya. Bisa juga jadi investor dengan modal kecil, investasi ke pedagang kecil, pecel ayam misalnya. Oke. Mas, kalau trennya sedang naik tapi climate-nya merah, apa kita abaikan saja untuk short entry? Nggak mungkin Mas, kalau climate-nya merah, trennya pasti turun. Nggak mungkin climate-nya merah, trennya naik. Kalau bingung ya ganti chart. Ingat sekali lagi, trade only what you see, not what you think gitu ya. Nah, sepengalaman saya kalau climate trendnya naik tapi climate-nya down, sering down marketnya lebih pendek. Jadi pokoknya kalau teman-teman ragu, bingung, ganti chart. Itu paling sesimpel itu kalau buat saya. Swing trader Mas. Mas, kalau hanya lihat chart jam 7 malam ke atas pakai edge time frame 5560 atau 144 ya. Kalau cuma bisa lihat chart satu kali sehari, saran saya di 144. Tapi sebaiknya dites ya. Kalau cuma punya waktu sekali sehari, sebaiknya masuk ke weekly 144. Mas, apakah ada aturan baku melihat time frame dalam menganalisa untuk setiap jenis trader? Ada. Nanti kita belum sampai ke sana, Mas Nandar. Mas, kalau TF4 M21 dan TF Daily M55 biasanya ngeceknya setiap berapa lama sekali? Biasanya itu minimal 4 kali dari edge time frame yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai H421 berarti setiap 1 jam.
Kalau daily M55 berarti setiap 4 jam. Mas, kepala Mas Angga menjadi swing trader pernah nahan posisi berapa lama? Ya, seminggu 2 minggu pernah. Pernah seminggu 2 minggu. Normal, suara normal. Warren Buffett itu investor kah, Mas? Bukan trader. Ya, Warren Buffett lebih ke investor. Dia hold saham Coca-Cola forever gitu. Dia hold Coca-Cola dan nggak pernah dijual gitu. Mas, kalau trading di T55 waktu startingnya sebaiknya sama terus atau bebas? Bebas sih sebenarnya, tapi saya cenderung sama. Sebaiknya sih sama terus. Karena kalau sama terus cenderung konsisten nanti ya. Berapa waktu terbaik untuk trading? Teman-teman bisa nonton di YouTube saya, judulnya Waktu Terbaik untuk Trading Forex gitu ya. Masuk ke YouTube. Sebentar, YouTube. youtube.com. Masuk ke YouTube, terus teman ketik waktu terbaik untuk trading forex, enter. Teman-teman bisa nonton video saya di sini. Ini waktu saya masih gendut banget saya ya. Saya harus mulai diet lagi nih hari ini. Back to shape. Nah, itu videonya saya paste. Mas, bisa nggak kita menentukan TP dengan menggunakan UFO terdekat? Bisa. Nanti kita akan bahas TP. Belum sampai ke sana, sabar. Oke, kita lanjut ke chart, teman-teman. Kita akan masuk ke risk exposure, teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa nonton video saya, risk exposure, teman-teman bisa nonton di sini, risk ideal dalam trading, gitu ya. Teman-teman bisa nonton video saya di sini. Ini cara menentukan risk ideal dalam trading. Ini saya punya 12 menit di sana, teman-teman tinggal saya copy linknya. Terus saya pastekan di sini. Risk ideal dalam trading, gitu ya. Teman-teman bisa nonton di situ. Ini ada pertanyaan berikutnya, Mas Angga kan swing trader, biasanya pakai TF berapa? Saya pakai daily dan 55. Nanti kita akan masuk ke sana. Mas, saya entry GU sama GJ sudah hit TP2, setelah itu harga naik berkali-kali dari TP2 saya. Perasaan saya galau, Mas, kenapa nggak hold? Apakah saya termasuk orang yang kurang bersyukur, Mas? Ya, ikutin rule-nya, nanti kita akan masuk ke pembahasan rule, Mas. Oke. Mas Angga dalam keseharian 5560 sama 144, saya mostly sih cuma 5560 ya. Saya sih mostly cuma 5560. Di video H2 ya biar bingung ya. Oke, ini dulu. Ini kenapa dulu saya gendut banget ya? Saya kayak nggak kenal, kayak bukan saya. Oke, habis ini saya mau bikin program diet, teman-teman yang mau ikutan boleh gratis gitu ya. Nanti pakai uang komitmen, setelah selesai dibalikin. Alright, kita lanjut ke slide gitu ya. Teman-teman silahkan nonton risk ideal, saya akan bahas di sini. Nah, supaya trading metodologi kita stabil gitu ya, trade risk-nya kita bisa mungkin selalu konsisten gitu ya. Karena terlalu banyak variabel akan menghasilkan random result. Terlalu banyak variabel akan bikin hasilnya random. Nah, teman-teman sebaiknya nonton video saya yang saya post di YouTube supaya teman-teman kebayang gitu ya. Risk value, risk kita dalam trading itu ditentukan dari dua hal. Pertama ditentukan dari lot yang kita gunakan atau size-nya. Yang kedua diukur berdasarkan jarak dari entry ke stop loss. Kebetulan saya gemuk jadi ikut. Banyak yang ikut langsung. Mas Angga itu yang di YouTube berapa? Saya 78 waktu di YouTube. Hari ini 69, ini saya naik, kemarin saya 65. Oke. Aduh, caps lock jebol. Oke. Jadi semakin besar size-nya, maka semakin besar risk-nya. Dan semakin jauh jarak dari entry ke stop loss, maka akan menghasilkan risk yang lebih besar juga gitu ya. Nah, tugas kita adalah memanage risk-nya supaya kita sebisa mungkin kita punya average RR yang sama di setiap transaksi gitu. Jadi kita pengennya setiap kali entry kita risk-nya sama terus, misalnya selalu 1% atau selalu $10 atau selalu $20 supaya kita loss di pair apapun nanti hasilnya tetap sama. Karena pada akhirnya ketika kita entry, teman-teman, jarak entry ke stop loss-nya itu beda-beda. Ada hari di mana jarak entry ke stop loss kita 20 pip, ada hari di mana 40 pip. Nah, kita pengen mau stop loss-nya 20 pip, mau stop loss-nya 40 pip, hasilnya tetap sama gitu ya. Loss-nya tetap sama.
Ini ada pertanyaan, Mas, yang masak di NFC itu chef beneran, Mas? Iya, itu chef beneran. Namanya Chef Aziz gitu ya. Oke, berikutnya size change risk. Jadi salah satu yang kita nggak bisa kontrol dalam trading adalah berapa jarak ideal dari entry ke stop loss. Jadi jaraknya itu nggak bisa kita kontrol karena jaraknya ditentukan secara objektif menggunakan auto UFO. Jarak entry ke stop loss itu ditentukan pakai auto UFO. Sedangkan kita udah tahu tadi ada dua hal yang mempengaruhi risk-nya. Pertama, lot-nya, kedua jaraknya. Karena jaraknya nggak bisa kita kontrol, maka satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah size per trade-nya. Jadi kita bisa adjust risk-nya dengan mengadjust trade size-nya. Gitu ya. Jadi kita akan putuskan berapa share, berapa lembar sahamnya, berapa kontrak, atau berapa lot yang akan kita gunakan di setiap transaksi. Gitu ya. Dan ini kita nggak bisa lakukan kecuali kita tahu berapa risk ideal kita. Atau kita sebutnya dengan desire risk. Saya menyebut desire risk ini sebagai risk pribadi. Kalau nggak pakai SL juga cepat turun berat badan, Mas. Oke, jadi apa sih desire risk, teman-teman? Jadi desire risk ini adalah risk yang teman-teman gunakan untuk melihat gitu ya, berapa uang yang teman-teman siap bayar untuk melihat apakah transaksi ini nanti berhasil atau tidak setelah transaksi ini selesai. Jadi tiket nonton kalau saya nyebutnya. Jadi kalau dulu teman-teman saya menganggap risk adalah berapa angka yang saya siap kehilangan gitu ya. Kalau teman-teman trading dan teman-teman mendefinisikan risk sebagai angka yang kita siap kehilangan, maka emosinya jadi negatif gitu ya. Masa angka yang siap kehilangan? Kan belum tentu hilang juga. Kalau TP kan profit. Makanya saya menganggap risk pribadi adalah berapa uang yang teman-teman rela habiskan untuk melihat apakah setup ini nantinya bekerja dengan baik atau tidak. Atau dengan kata lain, berapa uang yang teman-teman siap bayar untuk melihat sebuah transaksi sampai ke akhir gitu ya. Atau tiket nonton. Jadi kayak teman-teman mau ke bioskop gitu ya, teman-teman mau nonton film, teman-teman tanya ke diri sendiri. Berapa tiket yang saya rela bayar untuk melihat apakah film ini bagus atau tidak? Oke, 50.000, berarti itu adalah harga tiketnya, itu adalah risk pribadi. Kalau saya bayar 50.000 ternyata filmnya jelek gitu ya, sampah gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Itu adalah angka yang kita mau bayar. Tapi kalau kita bayar 50.000 ternyata filmnya bagus, juga itu angka yang mau kita bayar. Jadi sebuah setup itu kita nggak tahu dia akan hit SL atau hit TP. Literally tidak tahu. Yes, kita bisa cari setup-setup yang high probability, yang higher probability, tapi tetap saja walaupun higher probability tetap ada risiko SL. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman rela bayar berapa nih untuk melihat apakah ini nanti akan kena SL atau kena TP? Nah, angka yang teman-teman rela bayar untuk melihat sebuah setup itu nanti kena SL atau kena TP itu adalah risk pribadi. Buat saya itu angkanya sekitar 1% gitu ya. Jadi beberapa akun saya ada yang 0,5% risknya, ada yang 0,3%, ada yang 1%, ada yang paling gede banget itu 3% per transaksi. Tapi itu udah akun kenakalan, yaitu tidak untuk ditiru ya. Kecuali teman-teman sudah punya akun withdrawal, akun compounding, withdrawalnya teman-teman makan dan hasilnya tidak habis gitu ya, yang dimakan terus teman-teman depositin lagi, boleh risknya gede gitu ya. Itu udah anaknya withdrawal account, udah uang jajan gitu ya. Dan buat semua orang ini beda-beda angkanya, teman-teman. Buat semua orang beda-beda gitu ya. Teman-teman tanya ke diri sendiri berapa angka ideal yang teman-teman mau gunakan sebagai risk per transaksinya. Oke, ada beberapa cara untuk mendefine berapa sih risk pribadi kita. Pertama, cek dengan trader personality gitu ya. Kalau kita adalah seorang konservatif trader, kita akan pakai risk yang lebih kecil dibandingkan dengan agresif trader. Teman-teman tanya ke diri sendiri, saya ini tipenya agresif atau konservatif? Saya ini risk taker nggak? Saya ini kalau kena SL gimana perasaannya? Jadi kalau konservatif ya jangan sok-sokan agresif. Oke. Teman-teman pilih satu angka dalam rupiah. Oke, misalnya risk saya adalah $100, $1,5 juta misalnya. 1,5 juta, kalau saya SL 3 kali berturut-turut, apakah saya masih bisa tetap objektif? Kalau jawabannya yes, tanya lagi. Kalau saya SL 6 kali berturut-turut, apakah saya masih bisa tetap objektif? Kalau jawabannya yes, berarti itu adalah risk ideal kita. Tapi kalau teman-teman, kayaknya kalau saya pakai S1,5 juta per transaksi, loss 4 kali berturut-turut, saya nggak bisa tidur. Berarti kegedean, gitu ya. Kurangin risk per transaksinya. Berikutnya berdasarkan pengalaman. Jadi seorang trader yang sudah profesional gitu ya, sudah punya skill, sudah terbukti making money secara konsisten, boleh menggunakan risk yang lebih besar dibanding trader yang baru mulai. Jadi jangan dibalik, di Indonesia Raya tercinta ini, teman-teman, trader pemula itu overload, trader profesional lotnya lebih kecil. Seharusnya semakin profesional, semakin boleh pakai risk yang lebih gede, karena kan dia profesional. Tapi kalau pemula sebaiknya stay very small gitu ya. Jadi kalau pemula ya stay very small. Berikutnya,
berdasarkan prior result, berdasarkan hasil di masa lalu. Kalau teman-teman sudah terbukti konsisten make money, teman-teman boleh menaikkan desire risk-nya. Tapi kalau teman-teman terbukti tidak making money secara konsisten, berarti perlu menurunkan risk value-nya. Jadi makanya saya selalu pakai namanya risk per trade dari balance terakhir. Teman-teman bisa nonton di YouTube gitu ya. Jadi sebenarnya apa survival to master ini cuma disuruh nonton YouTube aja isinya. Teman-teman nonton di YouTube, judulnya Money Management yang saya gunakan dalam trading. Enter, teman-teman akan bisa lihat. Oh, ini risk management yang saya gunakan dalam trading. Teman-teman nonton videonya, saya bahas di situ. Cukup detail. Tapi intinya, teman-teman yang saya bahas adalah kita pengen pakai 1% dari balance terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terbukti performa masa lalunya loss, maka balance-nya akan mengecil. Kalau saya start dengan $100.000 gitu ya, begitu loss kita akan turun ke 900, kita pakai 1% dari 900. Loss turun ke 800, pakai 1% dari 800 dan seterusnya. Begitu kita terbukti making money, kita boleh menaikkan desire risk kita. Makanya persentasenya tetap, tapi kalau balance-nya meningkat, dia ikutan meningkat. Kita udah bahas semalam kalau nggak salah ya. Oke. Risk pribadi sama dengan biaya entertain. Kalau kata teman-teman di alumni itu bayar tiket nonton gitu ya. Oke. Berikutnya tergantung dari account size-nya. Jadi trader dengan account size yang lebih besar bisa menggunakan risk value yang lebih besar dibandingkan trader yang account-nya lebih kecil gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada banyak cara untuk menentukan berapa ideal risk-nya, tapi kita punya rule ya. Saya punya proposal buat teman-teman gitu ya. Sebaiknya berapapun risk pribadi yang teman-teman gunakan, jangan pernah melewati 2% dari balance. Karena kalau teman-teman sudah melewati 2% dari balance, maka biasanya emosinya akan tertrigger, emosinya akan sedikit terganggu. Makanya saya biasanya di semua akun saya, akun utama saya tidak ada yang lewatin 1% risk-nya. Akun utama saya tidak ada yang lewatin 1%. Saya pakai 3% itu di akun biaya kenakalan. Itu udah akun yang anaknya withdrawal account. Jadi udah uang jajan yang dimakan tidak habis di tradingin lagi gitu ya. Jadi makanya risknya 3%. Jadi uang jajan yang saya withdraw terus saya makan kalau nggak habis ya udahlah daripada sisa saya trading lagi dengan risk 3%. Tapi idealnya di akun utama teman-teman dilarang melewatin 2% per transaksi, maksimal 2%. Makanya teman-teman kita punya garansi kalau teman-teman ikut survival to mastery harusnya nggak ngalamin MC. Kalau ngalamin MC teman-teman berarti harus punya 50 transaksi SL berturut-turut gitu ya. Karena 2% kali 50 kali baru habis baru MC. Oke. Atau teman-teman bisa pakai experience, kita begitu teman-teman masih belajar, kita pakainya 0,5% per trade. Jadi kita baru pemula, maka kita konservatif gitu ya, karena kita baru di trading, ideal risk kita 0,5%. Begitu kita sudah punya experience, kita make money secara konsisten gitu ya, kita naikkan menjadi 1%. Begitu teman-teman merasa oke, saya sudah expert, sudah profesional di industri ini, teman-teman boleh pakai 2%. Jadi boleh naik berdasarkan pengalaman. Tahu teman-teman juga bisa pakai ini ketika teman-teman eksekusi banyak transaksi pada saat yang bersamaan, maka risknya 0,5%. Ketika kita transaksi beberapa transaksi gitu ya, risknya 1%. Atau ketika teman-teman cuman ambil satu transaksi dan tidak nginep, boleh pakai 2%. Itu pilihan yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Saya juga bahas itu lumayan banyak gitu tentang itu, teman-teman bisa nonton di live saya yang judulnya korelasi. Ya, teman-teman masuk ke YouTube, video, dan korelasi. Ya, ini live korelasi charting dan Q&A. Teman-teman bisa nonton di sini. Saya juga bahas sedikit banyak tentang korelasi dengan risk-nya. Ya. Oke. Kalau 0,1% apa kecilan, Mas? Kayaknya sih kekecilan. Kecuali teman-teman balance-nya udah $5 juta ya, nggak kekecilan. Berarti tipe akun Mas Angga adalah 1 akun utama, 2 akun compounding, dan 3 akun kenakalan. Benar nggak Mas? Saya punya compounding account, withdrawal account, dan akun kenakalan. Gitu ya, ada 3. Akun kenakalannya ada banyak sih. Akun kenakalannya ada banyak. Ada compounding account, ada withdrawal account, dan ada akun kenakalan. Gitu ya. Di D19 juga ada korelasi sambil Mas Angga marah-marah. Saya nggak pernah marah-marah saya. Saya nggak pernah marah-marah. Kalau satu setup 1%, ada 10 setup bisa 10%. Makanya nanti nonton korelasi gitu ya. Nonton korelasi. Gimana cara manage 3 akun begitu Mas? Apakah trading plannya sama semua atau gimana? Saya manage 11 akun, bukan 3. Saya trading 11 akun yang berbeda.
Saya trading 11 akun yang berbeda, saya pakai robot namanya Local Trade Copier gitu ya. Nanti saya share kalau udah masuk di grup alumni ya. Sekarang nggak usah dipikirin dulu. Oke. Kalau menggunakan TF Daily dan 55 biasanya kita cek lagi posisinya atau chartnya per berapa jam. Sekitar 4 jam sekali. Jadi plus minus 4 kali dari time frame yang kita gunakan untuk eksekusi gitu ya. Nanti kita bahas. Mas Hendra SMG, kalau risknya berdasarkan money tapi tetap mengikuti balance gimana Mas? Ya sama aja, namanya persentase Mas. Namanya persentase. Kalau teman-teman balance-nya 1000, risknya $10. Kalau balance-nya 900, risknya $9. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, selama rule-nya konsisten. Mas Semadi, Mas Duyan, kalau kita punya dana 1000, ideal TP 12, 13, apakah bisa TP 1 0,5%? TP2 0,25, TP3 0,25. Apakah bisa, Mas? Kalau 1000, teman-teman entry 0,25% itu kurang ideal karena kalau 1000 0,25% itu maksimal areanya adalah 25 pips. Jadi saran saya kalau balance-nya 1000 dibagi 2 aja, setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah atau ya setengah-setengah 1% gitu ya. 0,25 udah nggak bisa ideal kalau 1000. Kurang gede balance-nya untuk entry 0,25%. Nggak pakai order taker lagi Mas, masih order taker masih. Yang trading order taker dan robot. Saya trading akun kenakalan aja. Yang saya trading kan cuma akun kenakalan. Mas live trade-nya sambil jalan-jalan di Labuan Bajo aja Mas, boleh. 11 akun itu entry di setup-nya sama Mas, mirip, RR-nya beda sama risk-nya beda. Sama beda-beda sih, ada akun yang sangat agresif itu, sangat agresif itu artinya yang penting ada UFO sama EMA 9-nya disikat, ada akun yang penting UFO deket-deket EMA 9 disikat, jadi rule-nya beda. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Oke, dari data yang saya kumpulin tentang persentase keuntungan lebih untung nggak pakai safety target, betul. Tanpa safety target itu lebih untung secara R, tapi lebih tidak nyaman secara emosi. Nanti teman-teman tes dan ukur dan teman-teman pilih aja R yang teman-teman mau gunakan. Satu ID wallet apa beda-beda Mas? Saya punya berapa akun hot forex, saya punya akun atas nama istri, saya punya akun atas nama saya punya akun atas nama bapak, ibu, tetangga, banyak akun saya. Karyawan gitu ya. Mas Enggak kalau nggak ada setup di 55 dan 1 jam, ya udah, berarti libur. Kalau nggak ada setup, libur. 144 saya nggak charting, tapi tim saya charting di 144. Kalau ada yang bagus, boleh entry dia. Balance impian yang ingin dicapai kebanyakan trader itu berapa? Tergantung trader di mana dulu. Di Indonesia atau 10.000 udah impian. Bagi teman-teman yang pengen masuk ke dunia profesional ya impiannya $1 juta gitu ya. Punya balance 15 miliar, gitu. $1 juta itu impian. Ya. Sesi target plus 1/3 itu R-nya 1/2 ya, nggak bisa dibilang gitu. RR-nya 1/1 dan 1/3 gitu ya. Oke. Mas sejak kapan menggunakan order tracker? Kalau begitu semua akun Mas Angga bisa diakses orang lain. Bisa diakses orang lain dan itu cuma order taker ya. Ya dia cuma bisa akses, nggak bisa akses ke wallet, tapi dia cuma bisa akses ke akun trading. Order taker saya cuma entry beberapa akun, sisanya pakai robot gitu ya, yang risknya sama. Udah dari 2019 pakai order taker. Oke, ini calculating direct size ini kita nggak perlu teman-teman, kita nggak perlu pakai. Saya akan bahas singkat aja. Jadi ini adalah account balance, adalah AB adalah account balance, R ini adalah risk persen yang kita gunakan, ES adalah jarak entry ke stop loss, MF adalah berapa minimum fluctuation-nya, berapa pips-nya pergerakannya, dan MV ini berapa pips value-nya ya. Jadi size-nya adalah AB dikali R dibagi ES dikali MV per MF. Nah, ini ribet teman-teman. Teman-teman nggak perlu ngitung-ngitung ini. Ngitung-ngitung ini tetap cukup pakai kalkulator aja. Contoh nih. Euro USD balance-nya 10.000 gitu ya. Risk-nya 1% sama dengan $100. Jarak entry stop loss misalnya 9 pips gitu ya. Dan 1 pips-nya nilainya adalah 0,001, ini 1 pips gitu ya. Dan value-nya per 1 pips adalah 0,10, maka kita bisa entry 111 microlot gitu. Dikaliin. Ya, ini teman-teman nggak usah pusingin aja. Kita juga nggak akan pakai, kita akan langsung pakai asisten, nanti langsung otomatis ngitung ya. Oke. Ini juga caranya pakai TradingView, ini juga kita nggak akan pakai karena kita nggak akan pakai ini. Kita langsung akan pakai lot calculator. Atau teman-teman bisa pakai lot calculator yang ada di website. Ini lebih ribet.
kita lupakan saja. Oke, berikutnya kita akan bahas trading instrumen. Sebelum itu kita akan baca chat-chat dulu. Ada pertanyaan, Mas, kalau saat institusi ordernya tidak langsung besar kecil-kecil tapi bertahan sehingga tidak ada UFO-nya terbentuk gimana, Mas? Nggak mungkin, Mas. Institusi itu besar, ya karena dia besar dia nggak mungkin order kecil-kecil. Dan itu kabar baiknya, karena institusi besar itu dia tidak bisa masuk ke market tanpa meninggalkan jejak. Dan nggak mungkin nggak meninggalkan UFO, karena setiap kali dia entry, retail pasti nggak akan cukup untuk dia masuk untuk memenuhi ordernya dia. Kalau enggak ya harga nggak pernah bergerak, teman-teman. Harga nggak akan bergerak. Kalau nggak ada UFO-nya harga nggak bergerak dong. Fakta harga bergerak karena ada UFO di mana-mana, gitu ya. Oke, amin, $1 juta. Jadi bisa entry 3.000 lot ya. 3.000 lot yang nggak 1 juta, Mas. Butuh lebih dari 1 juta ya. Berarti itu bukan institusi, Mas Abdul, tapi retail. Oke. Mas Ngaji punya akun miliaran di salah satu broker dengan histori rata-rata per bulan selalu profit, apakah aman? Aman-aman aja kok. Di Hot Forex itu ada beberapa orang yang depositnya di atas 1 juta gitu ya. Saya tahu kenal beberapa orang yang depositnya 1 juta, ada yang beberapa juta, bahkan ada yang sampai $20 juta per akun gitu ya, sampai 300 miliar dan baik-baik aja. Dan yang deposit 300 miliar itu mostly profit, teman-teman. Kalau coba-coba tidak 300 miliar depositnya ya. Mas, kalau GBP USD sell dan Euro GBP sell masing-masing claimantnya confirm, apakah itu Mas bisa entry? Bisa. Nah, ini trade only what you see, not what you think. Fokus hanya apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikir. Jadi santai aja. Berarti nomor rekeningnya juga beda-beda, Mas ya. Saya punya beberapa rekening. Fauzi Arifin, setengah posisi di safety target, setengah posisi lagi di tiga, dia merisikokan 1 untuk dapetin 2 ya, Mas. Ya, tapi win rate-nya nanti akan dihitung sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas, santai ya. Mas Angga, Surabaya aman, minggu depan ke Surabaya saya ada kerjaan, kalau bisa ketemu ya. Saya pakai masker dan bawa hand sanitizer kok. Oke. Jika REX 2%, TP 1/3, jika TP berarti rewardnya 6% dari balance gitu ya. Siap Mas Denny 86. Mas Duen Anggara termasuk institusi kayaknya. Akunnya besar, semoga bisa ikuti. Amin. Jadi kalau saya beli harga naik, kalau saya sell harga turun. Sesimpel itu sebenarnya. Bercanda. Kalkulator yang web desk apa ya? Barangkali ada peluang untuk entry pas nggak bawa laptop biar bisa bantu hitung jumlah lotnya. Oke, Mas Reddy. Mas Reddy ini teman SMP saya gitu ya. Mas Reddy JP namanya. Nah, bisa googling di YouTube namanya lot kalkulator. Nah, ini coba lihat kalkulator forex, putar forex. Cari aja gampang kok. Ada teknologi namanya Google. BPP juga punya ini position size calculator. Ada banyak kok teman-teman. Nah, ini bisa pakai position size calculator. Misalnya oke, balance-nya akunnya USD gitu ya. Balance-nya 10.000, fix persennya 1, stop loss-nya 30 pips gitu ya. Currency-nya Euro USD. Calculate langsung muncul tuh. Oke. Risk-nya $100 per transaksi. Berarti kalau standar lot 0,33. Di MT4 yang dipilih yang ini 0,33. Standard lot. MT4 kan masuknya standard lot. Jadi kita akan entry di sini. Nah, jadi setelah kita hitung-hitung ternyata kita ketemu position size calculatornya yang ini, Mas Reddy. Saya akan ambil copy, saya akan paste ke sini. Alright. Di Play Store ada Mas namanya Forex Calculator. Itu ada yang lebih pintar lagi, Mas Angga. Order yang tertinggal jadinya nggak ada, Mas. Jadi candle-nya naik pelan-pelan. Nggak. Dia juga mau make money cepat, Mas. Jadi maksudnya gini, pertanyaan berikutnya, apa kepentingan institusi untuk entry dikit-dikit supaya candle-nya naik pelan-pelan? Nggak ada kepentingan, teman-teman. Institusi nggak punya kepentingan seperti itu. Dan kalau emang seperti itu, ya nggak ada unfill order-nya, ya nggak transaksi. Sesimpel itu, Mas. Kalau misalnya nih, anggaplah itu benar dan terjadi. Ya tidak ada UFO terbentuk, ya tidak transaksi. Kalau tidak transaksi, ya tidak ada loss dan tidak ada profit. Sesimpel itu. Nah, atau bisa download aplikasi MyFXBook aja, Mas, bisa hitung lot calculator. Ya, saya biasanya pakai MyFXBook, cuman MyFXBook biasanya diblok sama Kominfo gitu ya. Jadi pakai ini Baby Pips bisa.
Misalnya teman-teman mau pakai euro yen, kalau euro yen bisa dipilih di sini pairnya. Oke, saya mau pairnya euro JPY. Oke, misalnya stop loss saya 45 pips, balance saya 10.000, risiko 1% gitu ya. Oh, dia tanya USD JPY aksnya berapa. Dia nggak bisa otomatis kalkulatornya. Oke. Tidak begitu membahagiakan. Dia nggak otomatis ngitung yennya berapa. Saya biasanya pakai MyFXBook, cuman MyFXBook saya perlu pakai VPN gitu ya sekarang. Biar nggak ngikut trade seperti kita ya, soalnya kecolongan liquidity dia. Oke. Kalau saat institusi besar beli, harga pasti naik, kenapa dia nggak market execution aja, Mas? Jadi dia beli terus harga naik, terus langsung jual lagi. Kalau market execution, teman-teman, dapat harganya jelek, bisa dapat harga lebih jelek. Kalau market execution, kalau saya buy now, ingat, kalau saya buy now berarti saya akan buy semua aks yang ada di harga tersebut. Ini, oke. Saya perlu jelasin ini, karena ini jadi berlanjut-lanjut pertanyaannya. Pertanyaan mengenai kenapa institusi nggak buy now aja, segala macam gitu ya. Saya akan ke trading view gitu ya. Ntar teman-teman, saya akan masuk ke chart saya. Kedua, teman-teman, kalau teman-teman market execution gitu ya, market execution itu lebih mahal. Jadi kalau teman-teman trading di exchange, kalau teman-teman market execution, teman-teman jadi counterparty, bukan jadi liquidity, itu teman-teman akan bayar komisi. Jadi misalnya gini, oke. Ini out of curiosity aja ya. Ini nggak ada hubungannya sama transaksi sih, tapi ya. Daripada penasaran dan nggak bisa tidur. Jadi misalnya gini, kan di sini kan ada bid gitu ya, ada bid, ada aks gitu ya, ada bid sama aks. Nah di bid ini adalah buyer ya, buyer bidding, ini seller asking gitu, makanya seller untuk asking, seller asking, makanya namanya aks gitu. Nah misalnya di sini ada harga bidnya, misalnya kita mau trading saham ABC gitu ya, saham ABC gitu ya. Saham ABC. Di sini tuh ada orang yang mau beli 100 lembar di harga 10.000 gitu ya. Ada orang beli 200 lembar di harga 9.000 gitu ya. Ada yang mau beli 500 lembar di harga 8.000 dan seterusnya. Kita nggak usah banyak-banyak ya, biar dikit aja. Terus berikutnya di sini kita punya seller gitu ya. Ada yang mau jual, ada yang mau sell 100 lembar di harga 11.000 gitu ya. Ada yang mau sell 200 lembar di harga 12.000. Ada yang mau sell 100 lembar di harga 13.000 dan seterusnya. Oke. Pertama, ya, ini pertama yang perlu teman-teman pahami. Kalau teman-teman trading di exchange dan teman-teman pasang pending order gitu. Kalau teman-teman pending order, maka teman-teman akan jadi liquidity. Teman-teman jadi counterparty, jadi liquidity. Teman-teman kalau pasang pending order akan muncul di sini. Ini kalau pending order akan jadi liquidity. Dan kalau kita jadi liquidity, kita pasang pending order jadi liquidity, kita akan dapat komisi. Akan dibayar. Tidak terjadi transaksi. Tapi kalau teman-teman buy now atau sell now, maka teman-teman butuh liquidity. Kalau saya buy now, artinya kalau saya buy now, maka saya akan dapat price ini. Saya akan dapat kebalik ini. Harusnya 11.000-nya di atas. Sorry. $13.000, $12.000, alah, apa saja semua lah. 200 add 12.000, 100 11.000. Ya. Jadi pertama itu, jadi dia nggak akan mau bayar komisi. Kalau teman-teman buy now, teman-teman bayar komisi. Kalau teman-teman adalah orang yang pasifnya, maka teman-teman dapat komisi. Jadi gini, kalau saya buy now, kalau saya buy sekarang, maka saya akan bayar
harga aks terbaik, which is saya akan bayar 11.000 dan saya bayar komisinya. Yang pasang sell limit di 11.000 dia dapat komisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sell now berarti saya sell ke the best bid, maka saya akan sell ke 100 ke 10 ke harga yang paling dekat 10.000. Oke. Kita bisa lihat teman-teman, kalau di sini ada 100 lembar, 200 lembar, 100 lembar. Kalau saya buy now gitu ya. Kalau saya buy now di harga, buy now kan nggak bisa menentukan harga. Kalau saya buy now dan saya mau buy 1.000 share, maka saya dapat berapa? Saya akan dapat, kalau saya buy now dan saya 1.000, kalau saya buy now dan 1.000 share gitu ya, saya dapat harga berapa? Saya akan dapat 100 lembar di harga 11.000, 200 lembar di harga 12.000, 100 lembar lagi di harga 13.000. Saya akan bayar lebih mahal. Nah, karena saya institusi dan ini retail nggak akan mampu memenuhi institusi, maka harganya langsung shooting up tuh. Dari harga terakhir, misalnya harga terakhir 10.000 langsung shooting up jadi 13.000 karena saya buy now. Karena ketika saya buy now, 100 ke fill di 11.000 gitu ya. 100 ke fill di 12.000 dan 100 ke fill di 13.000. Kalau misalnya ada lagi di sini ada berapa sampai harga berapa nih, saya akan beli semuanya. Jadi saya akan dapat harga mahal. Pertanyaannya, kalau teman-teman ada institusi mau nggak melakukan itu? Beda cerita, kalau saya pengen beli di harga murah, saya akan kalau limit order, artinya teman-teman dapat di harga yang kita mau atau lebih baik. Jadi kita jadi liquidity pool-nya orang yang jual ke kita. Kalau saya mau sell, misalnya saya punya limit order, saya akan sell di sini, saya akan sell 10.000 gitu ya. Saya akan sell 10.000. Saya akan buy aja lah, mungkin kalau buy dia mau. Saya akan buy 10.000 di harga 7.500 gitu ya. Saya akan buy 6 loknya 10.000 at 7.500 gitu ya. Artinya saya akan dapat harganya 7.500 atau lebih baik. Saya nggak mungkin dapat harga 11.000, 12.000, 13.000, tapi saya akan buy 10.000 lembar di harga 10.000. Jadi begitu harga turun terus orang sell now akan orang beli ke saya di harga 7.500. Karena udah nggak ada lagi yang sell di harga itu, maka harga mantul. Nah, 10.000 lembar tuh nggak mungkin habis sekali dibeli sama orang. Sekali beli itu saya nggak mungkin dapat 10.000 langsung. Karena kan nggak ada sebanyak orang jual lembar saham spesifik. Saya nggak mungkin jual 10.000 di harga 7.500. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini ini too kreatif gitu ya, which is good. Gitu. Tapi teman-teman jadi bingung nanti kayak, bagaimana kalau mereka melakukan itu? Kenapa nggak melakukan itu? Jadi dari zaman dulu, teman-teman, dari zaman saya belum lahir, market bekerja dengan cara seperti ini dan nggak akan berubah kayaknya dalam beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Jadi ya, kedua penting banget teman-teman. Nanti ketika teman-teman masuk ke industri trading gitu ya, teman-teman sebaiknya ngikutin rule karena itu juga penting banget. Ini masuk ke psikologis lagi. Banyak orang gitu ya, mereka berusaha mencari sesuatu atau mempertanyakan sesuatu yang nggak ada, which is good in some case, bad in some case gitu. Kayak misalnya saya kasih instruksi, Mas, kalau sampai jalan ke depan ketemu sapi warnanya orange gitu ya, belok kiri. Harusnya kan sesimpel itu. Kalau sapinya orange belok kiri. Kalau nggak ada sapi orange, ya cuekin aja. Berarti lurus terus. Nah, tapi nanti akan ada orang nanya, Mas, kalau sapinya biru hitam gimana? Mas, kalau sapinya putih gimana? Mas, kalau sapinya coklat gimana? Padahal kan sesimpel itu. Kalau sapinya orange, belok kiri. Makanya saya juga dalam trading, teman-teman, saya selamat karena saya berusaha trading apa yang saya tahu dan apa yang saya suka. Kalau misalnya ada nemu kondisi tadi, Mas, kalau ininya begini tapi ininya begini, ini kan kontradiktif, nih gimana? Skip. Sesimpel itu kalau saya. Karena tidak semua kondisi market saya ngerti, tidak semua technical saya ngerti, jadi saya hanya trading apa yang saya ngerti aja. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak berubah, Mas. Mas Abdul. Waktu layout itu instan eksekusi, Mas. Kan tiba-tiba enggak dong. Layout itu terbentuk karena harga sentuh 10.000 terus dia mantul. Begitu dia mantul biasanya pemula buy. Karena nggak mungkin instan. Kalau instan, dia akan dapetin semua harga buruk. Kalau saya mau beli 10.000 lot buy now gitu ya, saya akan dapetin semua selama share-nya ini 10.000. Jadi yang di sini ini totalnya saya akan dapat 10.000. Harganya akan beda-beda. Atau gini deh, gampang teman-teman. Teman-teman iseng coba masuk ke Indodax gitu ya, ke Indodax, ke bitcoin.indodax.com. Tapi kalau punya duit banyak gitu ya, teman-teman buy now Bitcoin 1 miliar gitu. Harganya pasti naik. Yes. Kedua, teman-teman akan dapetin harga buruk karena 1 miliar saya akan masuk ke Indodax. Out of curiosity gitu ya, supaya teman-teman kebayang. Saya akan login ke Indodax.
Saya nggak punya deposit di Indodax, tapi kita akan login gitu ya. Ini kemarin saya nggak bahas di batch 1 karena kebetulan tidak ada yang nanya. Oke. Saya harus masuk ke email, Gmail. Teman-teman, saya akan masukkan PIN saya. Google Authenticator, dia di A. 061. Oke, kalau saya akan buka chartnya, saya akan bawa ke sini. Gitu ya, teman-teman. Saya akan coba buka BTC IDR. Mana tadi? Oke, di sini BTC IDR ya, teman-teman lihat. Nah, di sini kan ada tuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini ada harganya gitu ya. Di harga sekian juta, gitu, di harga sekian juta, jumlah BTC yang beli sekian, jumlah IDR-nya sekian. Jadi kan numpuk di sini. Jadi ini harga jual, ini harga market jual, ini harga market beli. Harganya di tengah-tengah gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat harganya di tengah-tengah. Jadi, dan teman-teman bisa lihat di sini, kalau maker gitu ya, 0%, kalau taker kena fee 0,3%. Kalau maker nggak kena biaya, kalau taker bayar 0,3%. Teman-teman bisa klik di sini gitu ya. What is market maker, market taker and market maker. Kalau maker gitu ya, dia mau tentukan harganya sendiri, dia nggak kena. Tapi kalau taker, kalau dia buy now atau sell now, dia akan bayar komisi. Jadi ini berlaku di banyak exchange, bukan hanya di Indodax. Dan teman-teman bisa lihat, kalau saya buy now gitu, kalau saya mau buy now 10 Bitcoin gitu ya, maka saya akan kena harga jual. Nah, lihat teman-teman bisa lihat. Ini ada yang 135 juta, 849, ada yang 859, ada yang 900, sampai ke paling mahal 136 juta, dan seterusnya. Kalau saya mau beli 10 BTC dan saya buy now, maka saya akan dapetin 0,35 BTC di harga 135.849, tambah 0,025 di harga 135, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Teman-teman lihat, sampai scroll ke bawah, ini saya belum dapat 10 BTC ini. Saya belum dapat 10 BTC. Terus saya akan bayar harga yang jauh lebih mahal. Sampai kalau teman-teman totalin jumlah BTC-nya sampai 10 BTC. Ini ada 1 BTC di sini gitu ya. Ini baru 1 gitu ya, yang lainnya ditotalin baru berapa. Ada lagi 1,5 di sini. Kalau saya mau beli BTC 10 gitu ya. Mungkin saya akan totalnya saya akan bayar harga di 136 juta, jauh lebih mahal. Mau nggak pertanyaannya? Kita kalau institusi itu buy wholesale, sell retail. Dia beli di harga wholesale, jual di harga retail gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkep ini. Jadi supaya nggak muncul berandai-andai lagi. Kalaupun dia ya, trade only what you see, not what you think, ya. Oke. Wah, boleh tuh Mas bagi 0,1 BTC. Ya, harga yang didapat beda-beda karena nggak ada yang jual di harga yang sama, betul. Jadi makanya kan konyol, jadi nggak mungkin dia market execution gitu ya. Maaf Pak, bercanda nyambung soal warna sapi tadi. Oke. Nggak apa-apa, mumpung masih dasar-dasar terus. Nggak apa-apa, tapi kalau ada pertanyaan boleh. Tapi nanti ketika masuk ke strategi, teman-teman, sebaiknya jangan get too kreatif gitu ya. Kalau ini begini, ini yang begini, sebaiknya jangan get too kreatif ya. Fokus sama apa yang kita lihat aja gitu ya. Kalau ini karena ini basic, teman-teman boleh nanya apa aja, dan syukur teman-teman nanya gitu, saya jadi menjelaskan. Karena banyak orang mungkin juga nggak paham. Kenapa institusi tidak instan eksekusi saja? Kan itu sering pertanyaan, apakah dia selalu limit order gitu. Nah, gitu. Wah Mas, main BTC di Binance ntar racun Mas. Bener lagi, ibarat bawa motor, kita nggak ngerti cara standing, kenapa harus dipaksain standing, kan lucu. Oke, kita lihat. Oke. Jadi kalau buy now di retail nggak kerasa ya Mas bedanya, karena ordernya kecil pasti dapat satu harga. Ya kalau kita kan, teman-teman kita mau entry satu lot buy now juga pasti ketemu pasangannya. Tapi kalau teman-teman udah intinya udah gede banget lotnya, nggak semua ketemu di harga yang sama. Jadi teman-teman akan dapetin harga buruk kalau teman-teman buy now atau sell now. Gitu ya. Makanya institusi akan cenderung nunggu, dia akan nunggu di harga-harga UFO, di area-area UFO gitu ya.
di area-area UFO. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada pertanyaan? Mas, gimana pendapat Mas Angga tentang George Soros? Pendapat apanya? Saya nggak tahu George Soros, saya nggak terlalu ngikutin ceritanya, jadi juga yang nggak tahu pendapat apa yang dimaksud juga. Ya. Oke, Mas Arlen, saya cuma bercanda, Mas. Saya buta warna parsial, jadi susah bedain hijau sama coklat. Jadi warnanya cuma dua, abu-abu tua sama abu-abu muda gitu ya, Mas ya. Kalau saya sering, Pak, bisa bedain duit 2.000 dengan 20.000. Ya, saya juga lumayan susah itu. Oke, berarti kalau institusi buy now, candle-nya akan marobozu dan tinggi banget karena nyari seller. Ya, makanya kita udah bilang, candle marobozu itu tidak ada aktivitas dari institusi. Kita udah bahas kemarin di awal, dan mudah-mudahan teman-teman sekarang mulai nyambung puzzle-puzzle-nya ya. It's okay. Kalau teman-teman belum paham, nggak apa-apa. Dan silahkan nanya mumpung masih basic. Dan habis ini kita juga punya banyak waktu selama 30 hari ke depan. Artinya kalau buy now, institusi cuma dapat quantity yang tersedia di harga tersebut. Enggak, dia akan beli semua sampai terpenuhin semuanya, Mas. Jadi kalau Mas misalnya mau, balik lagi tadi, misalnya saya mau buy now 1000 share gitu ya. Saya akan tulis lagi. Gimana caranya biar cepat nulisnya. Misalnya saya mau buy now di, misalnya ada yang 10.000, 9.900 gitu, misalnya 9800, 9700, 9500, 9200, 9.000, 8.000, 7900. Misalnya ini adalah harganya gitu ya. Misalnya ini adalah harga yang tersedia gitu ya. Dan kuantitinya misalnya saya akan acak aja, misalnya ada yang 100, 200, 100, 150, 200, 300, 100, 150 gitu ya. Misalnya, ini adalah kuantitinya, teman-teman. Kurang satu lagi, saya tambahin 100 di sini. Nah, kalau saya buy now gitu ya, kalau saya buy now dan saya belinya banyak gitu, saya belinya langsung 1000 share, 1000 share buy now gitu ya. Saya akan dapetin berapa harganya? Kalau saya buy now 1000 share, saya akan dapat 100 lembar saya di harga 7.900 gitu ya. Saya akan dapat 100 di harga 7.900, maka ini akan dicoret ya. Ini akan ke field gitu ya. Berikutnya saya akan dapat 150 di harga 8.000, saya baru dapat 250 share. Berikutnya saya dapat lagi 100, 350 share. Saya dapat lagi di sini gitu ya. 650 share. Saya dapat lagi di sini 850 share. Saya dapat lagi di sini totalnya 1000. Saya dapetin 1000. Jadi kalau saya buy now gitu 1000 share, saya akan dapetin harga 79 sampai ke 97 untuk dapetin 1000. Konyol, kemahalan. Makanya caranya tidak bijak cara begitu. Makanya yang dimaksud adalah saya akan pending limit, saya akan buy limit gitu ya. Di harga 7.500 misalnya. Jadi setiap kali ada harga turun 7.500 gitu ya. 1000 gitu ya. Nah, begitu harga turun ke 1.500, ketika harga turun ya, ke 7.500, ada 100 share kebeli sama saya, harga menaik lagi. Turun lagi 150 share kebeli sama saya, naik lagi. Turun lagi sekian kebeli sama saya, naik lagi. Turun lagi sekian kebeli saya, sama naik lagi. Sampai kapan? Sampai cukup dan dia rally. Nah, ini saya akan jelasin sedikit, teman-teman, ini bonus ya, ini bonus materi yang advance gitu ya, supaya teman-teman kebayang gitu ya. Makanya teman-teman akan lihat gitu ya, semua candle gitu ya, semua candle itu akan mempunyai bentuk seperti ini. Ini namanya accumulation pattern dari institusi. Ini materi mastermind gitu, lumayan advance gitu ya. Jadi ini namanya accumulation pattern dari institusi. Ini bukan bagian dari kurikulum, teman-teman. Saya cuma jelasin supaya teman-teman kebayang. Sampai akhirnya dia tembus ke atas atau ke bawah. Gitu. Jadi market itu selalu gini. Jadi ini adalah original ordernya dari institusi. Institusi akan trading di 25% dan atas dan 25% bawah. Gitu ya.
Dia akan melakukan market making. Dia akan beli di bawah, begitu harga naik, dia akan close bagian posisinya supaya. Jadi kalau institusi mau beli banyak, kan dia nggak mungkin beli semuanya di satu harga, teman-teman. Dia nggak akan dapat semua ordernya di satu harga. Gitu. Nggak mungkin. Kalau saya mau beli gold seharga sekian juta USD, saya nggak mungkin dapetin semuanya di satu harga. Karena retail tidak sebanyak itu. Retail nggak bisa memenuhi order institusi. Jadi saya pakai harga rata-rata. Gitu ya. Dan saya akan pingpongin 25% atas dan 25% bawah, plus minus. Gitu. Jadi harga turun saya akan beli, harga naik, gitu. Begitu naik saya akan close bagian posisi saya, ngasih sprinkle sell sehingga pemula ikutan nge-sell, turun sampai ke bawah saya beli lagi, naik ke atas saya jual lagi sebagian, turun sampai ke bawah saya beli lagi, sampai ke bawah, sampai kapan? Sampai ordernya terpenuhin dan harga rally. Sampai saya semuanya ordernya terpenuhin baru saya nggak beli lagi, baru rally. Dan kalau teman-teman lihat di chart, bentuknya akan selalu seperti ini. Jadi drop based drop akan menciptakan rally based drop, rally based drop, dan rally based drop. Rally based rally akan menciptakan drop based rally dan drop based rally. Teman-teman boleh lihat chart apapun, di time frame berapapun, bentuknya akan selalu begitu. Ya. Teman-teman bisa lihat, bentuknya akan selalu begitu ya kalau teman-teman teliti. Teman-teman bisa lihat di sini ada drop based drop gitu ya. Di sini ada drop based drop gitu ya. Menciptakan banyak rally based drop gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada rally based rally gitu ya. Ada rally based rally yang ini, dia akan nahan lantainya berkali-kali sampai akhirnya dijebol. Bentuknya selalu begitu. Teman-teman bisa lihat di sini selalu begitu. Teman-teman bisa lihat chart apapun sih, mau chart apapun, time frame berapapun, teman-teman akan menemukan accumulation order dari institusi. Teman-teman bisa lihat di sini ada drop based drop gitu ya. Seperti itu. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada rally based rally. Oke, bentuknya seperti itu. Drop based drop, sikat sebenarnya dia take off, begitu take off dia bikin rally based rally baru gitu ya. Dia bikin lantai baru gitu ya. Dan seterusnya. Teman-teman bisa tarik lagi mundur ke belakang chartnya. Ada kalanya dia pingpong berkali-kali gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini selalu ada lantainya rally based rally gitu ya. Ini lantainya yang dia bikin berkali-kali. Nih, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh lain, ini drop based drop gitu ya. Terjadi berkali-kali. Di bawahnya sini pasti di sebelah kirinya ada rally based rally gitu ya. Dan dipantulinya ke sini, ini lantainya dari sini gitu ya. And so on. Saya bisa go all the way through ya, ke semua chart yang ada. Jadi semuanya selalu gini, ini namanya accumulation pattern dan institusi. Itu terbukti bahwa institusi itu tidak beli sekaligus dan langsung dapat semua. Teman akan menemukan pola-pola seperti itu nanti di dalam chart. Pola-polanya akan seperti ini. Nah ini bentuknya akan, mana tadi gambar saya? Bentuknya akan seperti ini gitu ya. Ini nanti, ini very advanced teman-teman, ini mastermind staff gitu ya. Teman-teman bisa pingpongin ini kalau sudah tahu caranya. Tapi kalau teman-teman belum tahu caranya, teman-teman akan belajar gimana caranya follow trend dulu. Jadi ini lebih waktu tunggunya lebih lama nanti. Oke? Saya tonton di videonya Mas Angga, posisi ekstrem yang Mas Angga maksud itu gimana Mas? Ya salah satunya ini salah satunya ekstrem. Jadi kita trading di ekstrem high sama ekstrem low gitu ya. Salah satu rule-nya pakai ini, namanya pivot in control. Jadi ini pivot, ini kontrolnya. Ini saya belum pernah ajarin teman-teman, ini sangat advance, teman-teman perlu udah trading dulu sekitar 1 tahun, 2 tahun pakai metode yang sama. Kalau langsung tak ajarin ini nanti muntah doang dan malah bingung. Oke? Teknologi algoritma trading institusi seperti apa, Mas? Ya, institusi trading berdasarkan apapun yang dia mau, dia berdasarkan indirect force. Jadi institusi itu bukan kayak kita, teman-teman. Institusi itu tidak trading berdasarkan unfilled order, dia trading karena dia pengen trading. Dia beli sesuatu karena dia punya alasan kenapa dia harus beli. Mungkin karena dia punya sesuatu yang kita nggak tahu. Dia tahu angka sesuatu yang kita nggak tahu, jadi dia beli. Jadi kedua institusi itu juga ada banyak. Jadi saya secara pribadi nggak tahu cara mereka trading dan nggak perlu tahu juga. Intinya kalau mereka beli atau mereka jual, mereka pasti meninggalkan jejak. Tugas kita adalah entry ketika di jejak-jejak yang mereka ambil, gitu aja. Jadi Mas Zidan, Mahdafika, jadi saya juga nggak tahu logika algoritma trading mereka. Kalau saya tahu, saya bikin robotnya aja, tinggal tiduran di rumah. Tapi kan pada akhirnya mereka entry bukan karena sekedar entry, karena mereka punya banyak indirect force yang mereka tahu. Misalnya mereka tahu kebijakan ke depan suatu negara mau ngapain, dia akan pasang posisi sesuai dengan kepentingan mereka. Dan institusi itu juga kepentingannya masing-masing.
ada yang profit oriented, ada yang kayak bank sentral yang tugasnya adalah menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kalau teman-teman tahu kemarin selama masa pandemik gitu ya, BI nyiram rupiah, nyiram dolar segala macam itu untuk menstabilkan harga. Jadi ada beberapa yang entry-nya berdasarkan itu. Tapi apapun alasannya, ingat ketika BI nyiram rupiah segala macam, BI nyiram rupiah, nyiram USD, harga tetap bergerak. Walaupun alasannya adalah indirect force yang lain. Jadi tugas kita nggak perlu tahu alasan dia nyiram. Yang penting dia masuk ke market, meninggalkan jejak, ya kita entry. Jadi lebih sederhana nanti kita berpikirnya. Mas, jika RBR dan DBD sudah terlalu lama tidak tentu, apakah tetap akan valid? Tergantung metodenya. Valid atau tidak itu tergantung metode trading, Mas. Kalau dengan metode trading yang kita, berarti nanti nggak valid, karena kita butuh ada EMA 9-nya. Jadi pelan-pelan, stepnya pelan-pelan, supaya nggak kacau pikirannya nanti ya. Mas, institusi itu pasang TP atau TP manual? Saya tidak tahu. Tapi ketika dia, ya tadi balik lagi teman-teman, dia akan close posisi, mostly sih harusnya pasang TP, pasang target, karena dia pengennya limit order gitu ya, pengennya limit order. Kalau dia sell now juga sama aja jadi instant execution, dia akan dapat harga yang lebih buruk. Gitu. Jadi mostly dia akan trading limit dan limit gitu ya, Mas Derry ya. Berarti institusi memangsa retail ya, Mas? In other words, yes. Pantasan kenapa kita masuk pada saat harga kembali ke area FO. Gitu ya. Nah, ini ada dari Mas Derry. Intinya, pending order hanya ketemu jika ada lawan. Kalau instant execution bakal dicarikan lawan meskipun harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Jadi makanya kalau teman-teman instant execution, teman-teman tuh makan semua bid dan aks yang tersedia sebanyak quantity teman-teman. Jadi teman-teman akan dapetin harga berapa. Makanya kena gap tuh kan gitu. Kena gap itu misalnya ada order di 500 gitu ya. Harusnya habis 500, 600, 400, tiba-tiba habis 500 di bawahnya adalah 200 gitu ya. Jadi nge-gap. Jadi 500 harusnya 500 ke 200 ke 300 kan harusnya kan ada pips-nya. Kalau di forex kan pakai pips. Harusnya naiknya per increment-nya per 1 pips kan beda-beda. Kalau saham ada yang per quarter, ada yang per $1, ada yang per $10, beda-beda naiknya. Harusnya dia naiknya ngikutin increment pips-nya, tapi karena nggak ada sellernya di harga kosong, ya dia dilompatin. Karena dia harus nyariin buyer terdekat. Kalau saya buy now, saya akan dicariin the best ask. Kalau ask yang nggak ada, ask berikutnya jauh, ya tetap saya akan dapat harga yang jauh gitu. Oke. Ini Mas Abdul Ramadhani. Meskipun ordernya dapat di harga kurang bagus, tapi kalau harga setelah itu mempengaruhi institusi lain atau retail lain, untuk buy tetap untung, Mas. Gimana saya jelasinnya ya? Ya, itu cara market work, teman-teman. Begitulah cara market work. Dari dulu sampai sekarang begitu cara market work. Dan yang bikin aturan juga bukan saya, teman-teman. Juga bukan saya. Jadi, dan ya tadi nggak penting juga dia mau buy now, dia mau sell now sebenarnya nih. Sorry itu saya gitu ya. Nggak penting juga dia mau buy now, dia mau sell now, dia mau TP atau mau dimanapun, dia ngelakukan apapun market tetap bergerak gitu. Jadi meskipun kata Mas tadi kita buy now semua terus market bergerak, ya simple. Kalau ada UFO-nya kita entry, kalau enggak ya kita enggak entry. Karena kita bukan institusi. Ngapain kita mikirin cara mereka entry dan nggak ada duitnya gitu ya. Kecuali teman-teman institusi ya bolehlah kita bahas gimana cara institusi trading. Maksudnya bukan gitu. Boleh mungkin teman-teman belajar lebih jauh gimana cara institusi trading. Karena pada akhirnya teman-teman, kita semua nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kenapa dia entry di market tersebut. Kita nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Tugas kita adalah ketika dia entry, dia meninggalkan jejak, ya kita entry di jejak yang dia tinggalkan. Kalau dia masuk dan tidak meninggalkan jejak, ya kita tidak entry. Kalau tidak entry kan nanti tulus, nothing tulus. Kita tidak loss dan juga tidak TP. Mudah-mudahan menjawab. Saya berusaha nggak pakai sesuatu yang sangat teknis, yang susah dipahami gitu. Mudah-mudahan itu mudah dipahami gitu. Oke. Alright. Apakah institusi juga pakai stop loss dan pernah rugi? Jawabannya yes, mereka pernah rugi. Karena institusi itu banyak, teman-teman. Ada institusi yang besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Jadi tetap di mana institusi itu ada pemangsa yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi tugas kita ya jelas bukan jadi super predator, which is nggak bisa. Gitu. Tapi tugas kita adalah minimal jangan jadi yang paling bawah di rantai makanan. Jangan jadi retail yang tradingnya retail banget gitu ya. Pada akhirnya institusi masuk misalnya, institusi banyak, ada Citibank, ada HSBC, ada JP Morgan, ada
Goldman Sachs gitu ya, ada Barclays Bank gitu ya, dan mereka punya kepentingan masing-masing. Bisa nggak Barclays Bank entry terus ada institusi besar yang lebih gede entry berlawan arah dengan dia ada DSL? Ya jawabannya yes, bisa. Makanya dia perlu pakai stop loss juga. Tapi mostly ketika institusi mau beli, dia tidak beli dari institusi lain, mereka akan beli dari publik gitu ya. Oke. Kesenggol lagi ini saya. Kamera saya. Oke, teman-teman, thank you waktunya, thank you sudah hadir di live kali ini. Besok kita akan masuk ke materi berikutnya. Mudah-mudahan tadi menjawab gitu ya. Mudah-mudahan tadi menjawab. Kita besok akan masuk ke trading instrumen. Kita akan bahas tentang prime instrumen, derivatif instrumen. Kalau teman-teman mau bahas CFD dan segala macam, kita akan masuk besok di sini gitu ya. Oke. Dan satu hal lagi, teman-teman, ada beberapa hal yang dalam trading itu ada beberapa hal yang kita harus tahu gitu ya. Ada hal yang must know. Ada beberapa hal yang nice to know gitu. Jadi teman-teman mesti bedakan itu. Apa yang nice to know gitu ya, for your information aja, untuk pengetahuan aja, which is nggak terlalu penting. Ada hal yang benar-benar krusial, yang benar-benar vital, yang ada hubungannya dengan trading sistem kita. Karena kadang-kadang orang terlalu banyak tahu, jadi terlalu banyak takut gitu ya. Terlalu banyak tahu, jadi terlalu banyak takut, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain karena terlalu banyak. Kalau begini gimana mas? Jika ini gimana? Jika itu gimana? Jika ini gimana? Kalau ini kasusnya begini gimana? Jadi itu bikin orang jadi nggak kemana-mana. Hati-hati, please. Saya welcome untuk menjawab ya teman-teman. Cuman be careful. Ada hal-hal yang nice to know gitu ya. Ada hal-hal yang memang harus kita tahu. Nah dalam trading pada akhirnya teman-teman cuma perlu punya satu buah set of rule gitu ya. Dan teman-teman ngikutin rule-nya dengan benar dan teman-teman making money secara konsisten. Itu udah lebih dari cukup. Dan in fact saya juga nggak tahu semua hal gitu ya. Saya tahu banyak hal tapi certainly saya nggak tahu semua hal, dan nggak apa-apa kalau nggak tahu ya kita nggak tahu, dan nggak apa-apa juga gitu ya. Karena kalau teman-teman terlalu banyak tapi jika dalam trading itu susah banget. Itu yang bikin banyak orang nggak kemana-mana dalam trading karena kebanyakan tapi, kebanyakan jika. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Itu mostly saya ketemu kasus yang begitu banyak banget teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat alumni yang berhasil itu biasanya adalah alumni yang belum pernah kenal trading sebelumnya. Kalau dia sudah trading 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, biasanya dia terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut, terlalu banyak jika makanya, terlalu banyak tapinya. Padahal sebenarnya trading itu simple. Trade only what you see, not what you think. Hanya apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan. Kedua, hanya trading jika semuanya terlihat mudah. Sesimpel itu. Kalau teman-teman lihat kondisi market dan nggak ngerti, ya nggak usah dipaksain entry. Kita hanya entry yang buat kita ngerti aja, yang gampang aja. Saya juga kalau misalnya mas kalau ini begini, saya ragu. Ya kalau ragu nggak usah entry, toh nggak harus entry kan. Cari aja market yang gampang terlihat dan bisa dieksekusi dengan mudah. Itu pesan saya teman-teman. Jadi ada hari di mana kita harus menahan jika makanya, dan ada hari kita harus pengen tahu jika makanya. Jadi teman-teman perlu tahu batasan itu penting banget buat kita sebagai trader. Oke, thank you teman-teman, thank you sudah hadir. Sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live. Bye-bye.